Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi pada channel Sewing Room ya, yang membahas tentang dunia menjahit untuk pemula dan untuk orang yang mau belajar menjahit secara otodidak tanpa adanya guru. Nah, ketika kalian mau belajar menjahit, kalian pasti perlu mengerti apa yang kalian butuhkan ketika kalian mau terjun di dunia menjahit seperti ini. Nah, kalau kalian tanpa guru, pastinya kalian masih bertanya-tanya apa ya peralatan yang kalian perlukan untuk belajar menjahit dan yang bisa digantikan dengan hal lain seperti itu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang peralatan pokok yang harus ada ketika sebelum kalian belajar menjahit. Yang pertama adalah ini namanya, ini namanya adalah medline ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah kegunaannya untuk mengukur ukuran baju. Nanti ketika ada pelanggan datang dan meminta ukuran baju, kita menggunakan ukuran medline seperti ini. Nah, ini tidak bisa digantikan dengan apapun dan ini pokok harus punya. Kalau nggak salah yang seperti ini itu dulu saya belinya sekitar 2.500, agak murah sih, murah menurut saya untuk sesuatu investasi ya. Untuk investasi mah ini kan nggak bakalan busuk dan kita bisa simpen gitu. Ini menurut saya itu sangat murah dan kualitasnya bagus juga. Nah, ini kalian misalkan beli yang seperti ini, yang ada yang garisnya tuh samping kanan dan samping kiri itu semuanya ada garisnya. Soalnya ada medline yang garisnya cuma di satu sisi itu. Nah, itu akan menyulitkan kalian nanti ketika kalian sudah membuat pola dan kebetulan kalian sudah terlanjur mengukur dan menggarisnya di satu sebelah sisi yang enggak ada ukurannya, itu akan menyulitkan kalian sendiri. Oke, yang pertama adalah medline ini kalian harus punya sendiri, karena ini adalah sangat pokok. Yang kedua adalah buku ini terserah kalian mau pakai buku tulis biasa atau buku seperti ini, tapi kebetulan saya pakai buku seperti ini karena dulu waktu kursus saya kebetulan punya buku ini gitu. Ini buku ini isinya kegunaannya untuk menulis ukuran baju pelanggan gitu. Ketika ada pelanggan datang, sudah kita ukur, kita tulis di sini ukurannya, kita tulis sesuai yang sudah kita ukur. Karena kalau nggak kalian tulis, nanti kalian akan lupa, dan atau ketika kalian membuat pola dan kalian harus mencocokkan, nanti kalau lupa bajunya juga akan nggak enak dipakai. Makanya perlu ditulis secara rinci agar nanti ketika dicek antara pola dengan baju dan ukuran yang sudah kita tulis adalah cocok gitu. Jadinya bajunya yang seperti itu ukurannya. Oke, ini yang kedua adalah buku. Setelah medline kalian harus punya buku. Yang ketiga adalah kertas polos atau kertas pola. Biasanya ada si kertas pola itu yang membuat layang-layang seperti itu. Nah, itu tapi untuk pemula, untuk orang belajar menurut saya itu terlalu mahal ya. Kalau untuk orang coba-coba, apalagi nggak pakai guru tuh, mending kalau saya pakai kertas koran atau kertas kalender yang udah nggak kepakai. Nah, kertas koran ini untuk menggambar polanya tadi. Ketika sudah diukur ukurannya, terus kemudian sudah kita catat, kemudian kita gambar polanya sudah kita ukur tadi sesuai panduan. Nanti akan saya jelaskan di kemudian hari. Terus kita gambar di sini dulu, nanti bentukan pola bajunya kemungkinan besar seperti apa, seperti itu. Kemudian kita membutuhkan, kalau kalian menggunakan tas koran seperti ini, kalian harus siap yang namanya lem kertas seperti ini ya, lewat Google. Karena apa? Kalau kalian nggak siap lem ini, karena kertas koran ini panjangnya cuma segini ini, dan kalau misalkan pola bajunya panjang, kalian harus menyambung antara kertas koran satu dengan kertas yang lain. Makanya kalian membutuhkan yang namanya lem kertas gitu. Oke, yang selanjutnya kalian membutuhkan yang namanya penggaris siku. Nah, ini
penggaris siku ini sangat penting bagi penjahit dan tidak bisa diwakilkan, tapi nanti akan saya kasih tahu caranya bila kalian belum mampu membeli penggaris seperti ini, karena penggaris siku ini nanti kita sangat penting dan sangat pokok dalam menggambar pola. Nah, ini nanti untuk menggaris sebuah pola yang polanya lurus. Nah, seperti saya contohkan dulu pola. Nah, ini jadi sebenarnya sebuah baju itu polanya seperti ini. Mana tadi? Ini. Sebenarnya kita kalau membuat baju itu kan hanya menggambar seperempat dari bentuk baju itu sendiri. Nah, ini seperti ini kelihatan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini. Jadi sebenarnya kita akan menggambar seperti ini nanti di kertas. Nanti kalau sudah dipotong, jadi kan yang dicat menjadi bajunya seperti ini. Nah, apa sih kegunaannya penggaris ini? Nah, penggaris ini kegunaannya untuk menggaris. Nah, di sini bagian lurus, lurus. Nah, terus yang bagian sini pakai lurus. Apa sih kegunaannya yang bagian lengkung ini? Nah, garis lengkung ini untuk menggaris kerung leher dan juga kerung lengan seperti itu. Jadi ketika kita membuat baju, yang paling utama adalah membuat kerung leher di sini ya, nanti kerung leher itu begini, kerung lengan di sini. Nah, ini gitu. Makanya kita sangat membutuhkan yang namanya penggaris siku ini. Tapi kalau kalian belum mempunyai, masih mau coba-coba dulu sebelum membeli, karena membuat itu kan juga butuh keterampilan dulu. Nah, kalian bisa mencoba membuat pola dengan membuat sebuah kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita sudah membuat kayak gini, membuat pola ini kan sudah digaris lurus ke bawah gitu misalkan, terus anggap aja lurusnya ke bawah ini, terus kita bingung ini sudah ada ini garis bawahnya sudah ada, tapi kalian bingung nih mau membuat garis ketiaknya apa, kerung lengannya. Nah, ini bisa kalian tarik siku dari sini, nah kelihatannya, terus kita tarik lengkung yang di agak bawah. Nah, seperti ini. Nah, di leher juga gitu, kita garis siku dulu, kemudian kita lengkungkan seperti itu. Nah, seperti ini di siku dulu, di model siku dulu dilengkungkan. Kan kalau siku kan gampang, kita tinggal narik dari sini, dari pinggiran pola, terus kita tarik ke dalam, di sini disamakan, kita samakan dengan bentuk siku, ketemu bentuk sikunya baru dilengkungkan. Nah, itu adalah salah satu cara kalau kalian belum punya penggaris siku. Kemudian selanjutnya, ketika kalian mau baju, kalian harus punya penggaris ini, nah, garis lengkung. Nah, ini kegunaannya untuk membuat lengkungan baju di bagian pinggang. Biasanya di pola baju cewek itu kan, biasanya cewek kan bajunya lebih langsing atau seperti itu. Nah, itu membutuhkan yang namanya garis lengkung ini. Kemudian kerung ini juga bisa digunakan untuk menggaris yang namanya nanti pola lengan itu lengan baju yang seperti ini. Nah, itu nanti menggarisnya biasanya seperti ini kan, seperti itu. Kemudian ketika kalian sudah punya itu tadi, kalian jangan lupa yang namanya pensil dan juga pulpen ini kalian harus punya, karena apa, ini sangat pokok untuk menggambar pola. Kalian harus punya salah satunya. Tapi kalau saya, kalau untuk pemula mending pakai pensil, karena kadang misalnya masih sering salah kan, jadi bisa dihapus. Kalau pulpen nanti kalau salah bisa dihapus, dan kita akan jumpa dengan garis-garis yang lainnya gitu. Ini garis mana yang benar, jadi kita makan mending pakai pensil, dan kalau salah bisa dihapus, digantikan dengan yang benar gitu. Kemudian ketika kalian sudah mempunyai penggaris, sudah mengukur baju, sudah memiliki kertas untuk membuat pola, kalian menggambar pola. Setelah polanya jadi, tentu kalian perlu meletakkan pola pada kain, kemudian mengguntingnya. Nah, kalian memerlukan yang namanya gunting kain. Ini saya kasih seperti ini karena gunting ini khusus untuk menggunting kain, dan saya sarankan kalau kalian mau belajar menjahit, usahakan kalian memang menggunakan gunting ini
khusus untuk memotong kain, jangan untuk memotong lainnya. Jadi kalau kalian mau memotong kertas pola tadi, usahakan dengan menggunakan gunting yang lainnya, karena kalau gunting untuk memotong kain digunakan untuk menggunting kertas atau yang lainnya, lama kelamaan akan tumpul. Nanti ketika mau menggunting kain biasanya itu nggak bisa dan akan membuat kainnya geser. Nah itu nanti jadinya gak baik untuk pola bajunya gitu. Untuk udah kan, ini ada gunting khusus kain, dan ditambahkan nanti kalian cari sendiri gunting khusus untuk menggunting kertas. Terus ini namanya gunting cekrik. Nah gunting cekrik ini nanti kalau sudah ketika digunakan ketika kalian menjahit atau menjahit, ketika mesin jahit sudah menjahit terus kita mau berhenti mau menjahit di bagian lain, nah kita potong guntingnya pakai benangnya menggunakan gunting kecil ini. Karena apa? Kalau kita memotong menggunakan gunting besar ini, ditakutkan untuk pemula nanti keliru memotong kainnya, karena kadang saking mepetnya yang bagian bawah itu kainnya ikut kepotong sedikit gitu kan, juga nggak bagus nanti kalau kalian. Oke. Kemudian oh iya, ini yang pertama, setelah kalian membuat pola kan, kalian harus menempelkan pola itu kepada di sebuah kain. Kalian sudah jadi kan polanya, belum jadi tempelkan sebuah kain. Nah kalian membutuhkan yang namanya ini namanya radar, kalian membutuhkan yang namanya radar dan juga kertas karbon. Nah kertas karbon ini banyak warnanya, tapi saya menggunakan warna hitam karena lebih tebal karbonnya dan lebih kelihatan. Dan arti ini kegunaannya nanti ketika kalian mau menjahit, nah ini kertas polanya ditaruh di atas baju, kertas karbonnya ditaruh di bawah kain, di antara kain. Nanti kita radar pinggiran polanya seperti itu gitu. Karena ini kegunaan kertas karbon adalah untuk mengeblat pola baju di kain begitu. Nanti ketika kita sudah selesai kita menjahit, nah ini pola bajunya itu akan menempel di kain, dan batas-batasannya untuk menjahit itu ada di batas radaran yang kita buat itu tadi. Nah ini sangat penting untuk pemula, karena kalau biasanya kan udah handal itu biasanya yang di radar cuma pojokan aja, tapi kalau untuk pemula biasanya kan kita perlu radar semuanya gitu, agar ketika kita menjahit tidak geser begitu. Oke, terus yang lainnya kita perlu menggunakan kapur jahit. Nah ini kapur ini kegunaannya dulu menulis di kain. Kapur ini khusus untuk kain. Nah ini bisa untuk menulis di kain untuk membuat batasan, misalnya kampo, untuk membuat nanti batas kamponya segini, kita motongnya di bagian segitu. Nah seperti itu gunanya ini kapur jahit. Ini harganya sekitar berapa ya, 3,5 4, ini ada kualitasnya, tapi ini kualitas terburuk sih menurut saya. Ini kalau nggak salah harganya sekitaran 5 ribuan, di ke bawah 5 ribuan ya, di bawah 5 ribu kalau nggak salah. Terus apa lagi ya, nah kalian juga perlu yang namanya nih pendedel. Ini harganya sekitar 8.000, kecil seperti ini harganya sekitar 8.000-an. Pendedel ini kegunaannya untuk mendedel ini ketika lubang kancing ini kegunaannya seperti ini. Tapi kalian harus hati-hati, meskipun ini kecil tajam sekali, kalau kalian terlalu kebablasan ketika menggunakan ini juga bisa mengakibatkan bajunya sobek seperti itu. Dan yang kalian perlu ketahui ketika kalian menjahit baju, kalian kan belum punya yang namanya guru, karena kalian belajarnya udah, kalian harus tahu ini batas antara kain paling pinggir dan jahitan itu namanya kain kampo. Nah setelah kalian membuat pola tadi dan ditaruh di sebuah kain, beri jarak sekitar 2 cm untuk namanya kampo sebutan, nanti biar kalau dijahit itu tidak
tidak lepas jahitannya begitu. Kemudian ketika kalian menjahit, kalian itu harus selalu mengukur ulang apakah sudah cocok, terutama bagian kerong leher dan juga kerong lengan, karena kerong leher dan kerong lengan itu sangat poin dalam sebuah kerjaan yang namanya menjahit, karena kalau tidak sesuai ini bisa jadi nggak enak dipakai atau kerahnya terlalu ke bawah, jadi nggak enak dipandang juga nggak enak dipakai. Kalau ini masih juga ini masih nggak enak. Kemudian kalau kalian mau belajar menjahit, pastikan kalian harus mengerti dulu apa saja. Kalau kalian belum memiliki mesin penjahit, kalian bisa menggunakan yang namanya jahit tangan dulu, membuat pola yang kecil untuk baju anak atau apa, untuk mempraktekannya membuat pola gitu, bisa menggunakan itu kertas untuk kain-kain sisa untuk belajar menjahit dan dijahit dengan tangan sendiri begitu. Oke, kalau kalian menggunakan kapur ini kalian belum punya, kalian juga bisa menggunakan sabun bekas yang udah kering ya, sabun mandi bekas itu katanya itu lebih kelihatan, lebih nancapnya lama dan mudah dicuci begitu katanya, udah pakai ya, tapi saya belum pernah pakai gitu. Ini digunakan, bisa menggunakan sabun bekas kalau kalian belum punya uang untuk membeli kapur itu tadi. Terus kalau kalian belum, tapi yang pokoknya tadi harganya harus memiliki Medline. Terus kertas karbon itu banyak warnanya dan harganya cuma sekitar 1000-an per lembarnya gitu. Oke. Terus kalian kalau sudah mulai menjahit, kalian harus punya yang namanya jarum pentul yang banyak. Jarum pentul, karena jarum pentul ini sangat penting untuk pemula, untuk menempelkan antara pola baju yang mau digandeng gitu. Misalkan kalian ini kan jadi 3, kalau misalkan ketika kita menjahit ini kan polanya jadi 3. Nah ini baju depan, kanan dan kiri, dan pola belakang gitu. Nah ini kegunaannya jarum adalah untuk mengaitkan antara pola antara kain satu dengan kain yang lain. Nah seperti ini. Seperti ini, sehingga nanti kita tinggal hendak jahitnya itu, oke, tidak melese itu bahasanya, kasarnya seperti itu. Oke, untuk kali ini cukup sampai segitu, cukup sekian hal-hal yang saya ketahui tentang dunia menjahit yang kalian perlu siapkan sebelum kalian belajar menjahit, dan bisa menggunakan alternatif yang lain. Bila ada yang tanyakan bisa kalian komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.